calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat akan melakukan praktek coaching. Dan perkenalkan, nama saya Sardania dengan fasilitator Bapak Teddy Handika dan pengajar praktik Bapak Abdul Mujib. Nama saya Lukman, CGK Angkatan 7 Kabupaten Polewali Mandar, dengan fasilitator Bapak Teddy Handika dan pengajar praktik Bahar SPD MPD. Dan saya Muhammad Hasbi dengan fasilitator Bapak Teddy Handika dan pendamping Ibu Nismawati SPD. Terima kasih. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar nih Bu? Ya, alhamdulillah baik Pak. Luar biasa ya. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini ada hikmah, ada pembelajaran kita dapatkan Bu ya. Nah, hari ini kan kita mau melakukan coaching Bu ya. Jadi kira-kira Ibu sebagai coach ini persiapan yang kita lakukan itu seperti apa? Jadi persiapan yang saya lakukan sebelum melakukan coaching ini adalah saya sudah banyak belajar mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa saya pertanyakan kepada coach. Kemudian bagaimana memberikan pertanyaan sehingga alur cerita itu bisa tersusun dengan rapi dan sehingga coach bisa menjawab seluruh pertanyaan dan memecahkan masalahnya sendiri. Oh ya, baik. Jadi kalau saya boleh mengingatkan Bu ya, jadi kompetensi inti coaching itu ada 3 yang harus dipersiapkan. Yang pertama itu presence, itu bagaimana kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot. Saya kira itu dulu. Jadi barangkali bisa dimulai, disilahkan. Nah, selamat siang Pak Lukman. Ya, Ibu. Nah, apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Nah, kemarin itu Bapak sudah japri saya ya melalui via WA bahwa hari ini tuh Bapak ingin berbincang-bincang ya. Iya. Kalau boleh tahu apa yang Bapak ingin bicarakan hari ini? Ini Bu tentang keadaan murid saya sekolah. Di kelas itu pada saat saya mengajar ada beberapa dari mereka sedang tidak masuk belajar, atau kalaupun masuk mereka kurang semangat mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Apalagi kan pembelajaran yang saya lakukan itu di tempat terbuka, kadang-kadang terkena sinar matahari gitu Ibu. Jadi permasalahannya Bapak di sini adalah anak-anaknya yang sering tidak masuk belajar dan apalagi kalau misalnya belajar di luar kelas ya. Iya. Seperti itu ya Pak. Jadi kira-kira apa tujuan Bapak ini yang Bapak harapkan ketika kita setelah coaching ini? Saya itu ingin tahu hal-hal apa yang bisa saya lakukan supaya murid saya itu rajin masuk belajar dan semangat dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan, walaupun pembelajaran yang saya lakukan itu berada di tempat terbuka atau di lapangan gitu. Jadi Bapak ingin tahu hal-hal yang bisa dilakukan atau langkah-langkah yang bisa dilakukan ya supaya muridnya ini menjadi lebih rajin dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Seperti itu Pak? Ya, itu yang harapan saya, seperti itu. Kalau menurut Bapak nih, nah dari murid-murid Bapak yang Bapak bicarakan itu bagaimana semangat belajarnya Pak sebenarnya ketika di sekolah? Jadi kalau saya melihat murid-murid saya itu semangatnya dalam belajar itu dari murid-murid ini, kalau kita bicara tentang semangat dalam belajar, murid yang semangat dalam pembelajaran itu dapat mengikuti proses pembelajaran, terutama pada kegiatan diskusi,
ataupun praktek, dia memiliki rasa ingin tahu yang kuat untuk mengetahui apa-apa yang saya sampaikan. Dia punya keinginan untuk melakukan praktek yang saya minta kepada mereka. Jadi Bapak terfokusnya di situ dalam proses diskusi serta memiliki rasa ingin tahu di dalam pembelajaran. Nah, kira-kira Bapak itu kalau dibilang dari level 1 sampai 10 itu Bapak berada pada level berapa kira-kira Pak? Kalau saya melihat murid-murid saya itu sebenarnya beragam, tapi kalau saya ambil kesimpulan mungkin sekitar angka 5. Jadi di sekitar angka 5 ya. Nah, kalau sekarang Bapak berada pada angka 5 nih. Nah, kemudian Bapak ingin lihat berada pada angka 10 mungkin ya. Tapi mungkin itu agak susah. Nah, sekarang Bapak ingin lihat paling tidak di angka berapa nih? Setidaknya itu saya bisa melihat murid-murid saya itu berada di angka 7 itu sudah cukup. Berada di angka 7. Iya. Tadi kan sudah berangkat dari angka 5 ke 7. Kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan? Sebenarnya itu saya berpikiran, Bu, apa yang bisa saya lakukan supaya murid-murid saya itu jadi semangat dan aktif dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Jadi mungkin perlu pertemuan khusus tersendiri. Saya melakukan komunikasi dengan murid-murid saya tadi yang punya semangat belajarnya yang kurang, punya keaktifan dalam belajar itu kurang, untuk saya bisa mengetahui apa sih masalahnya mereka. Nah, untuk bisa mengetahui apa permasalahan dari mereka itu kan tadi Bapak sudah bilang bahwa akan mengadakan pertemuan khusus. Nah, kira-kira bagaimana Bapak melihat kemungkinan bisa melakukan itu? Sebenarnya saya bisa melakukan atau meluangkan waktu buat mereka untuk berkomunikasi dengan murid-murid saya, sehingga saya bisa tahu penyebabnya, sehingga mereka tidak fokus dalam pembelajaran, mereka tidak aktif dalam pembelajaran yang saya lakukan. Jadi saya akan meluangkan waktu untuk mereka untuk berdiskusi, berbincang-bincang dengan mereka. Jadi Bapak akan meluangkan waktu dengan siswa-siswa Bapak ya? Iya. Nah, kira-kira kapan itu waktu pelaksanaannya Pak? Saya rencana akan melakukan dalam minggu ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa saya laksanakan. Semoga ya Pak ya. Tapi kira-kira Pak ada tidak yang bisa Bapak libatkan ini? Dalam kegiatan ini mungkin saya bisa melibatkan rekan-rekan saya yang merupakan guru kelas mereka, sehingga saya bukan hanya bisa mengetahui dari murid-murid saya juga bisa mengetahui dari guru mereka, dari guru kelas mereka, apa sih sebenarnya masalahnya murid saya ini, sehingga pada saat saya melakukan pembelajaran seperti itu dia tidak fokus, dia tidak aktif dalam pembelajaran. Karena memang guru kelas itu setiap hari ketemu ya Pak? Ya, guru kelas itu yang setiap hari ketemu dengan murid itu. Karena kebetulan saya guru mata pelajaran, jadi kadang saya hanya bertemu dengan mereka itu 1 kali 1 minggu. Jadi Bapak hanya bertemu 1 kali 1 minggu ya? Iya. Sedangkan gurunya kan memang tiap hari ya ketemu ya Pak? Nah, jadi apa nih dari sesi kita pada hari ini, apa yang bisa Bapak dapatkan pada percakapan kita kali ini? Jadi tadi di awal-awal itu, pada awal kita berbincang-bincang ini, saya sebenarnya itu merasa ragu apa sih yang saya akan lakukan, sehingga murid saya yang tidak aktif, tidak fokus dalam pembelajaran itu bisa aktif dan fokus dalam pembelajaran, sehingga saya bisa yakin bahwa saya bisa mengembalikan semangat belajar murid-murid saya yang tadinya tidak aktif dan tidak fokus dalam pembelajaran setelah kita melakukan bincang-bincang ini. Jadi seperti itu ya Pak, jadi yang awalnya tadi ragu, nah setelah kita melakukan percakapan itu akhirnya timbul ide-ide
Iya. Nah, sehingga bisa mengembalikan semangat buat anak-anaknya. Oke, jadi mungkin saya rasa percakapan kita kali ini sudah cukup, Pak. Semoga nanti ke depannya anak-anaknya bisa menjadi bersemangat lagi dan ikut lagi dalam pembelajaran. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Sudah selesai Bu ya? Iya, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini luar biasa Bu. Jadi yang saya amati tadi ini bahwa Ibu telah menerapkan namanya coaching dengan alur Tirta Bu ya. Jadi alur Tirta itu terdiri dari 4 tahapan. Dari kata Tirta itu sendiri yaitu bagaimana tujuannya, kemudian identifikasi dari masalah, kemudian bagaimana rencana aksi yang akan dilakukan mengatasi masalah tersebut, kemudian tanggung jawab seperti apa komitmennya dalam melaksanakan rencana yang akan dilakukan. Nah, saya menilai atau yang saya amati itu sangat sudah luar biasa, alhamdulillah. Mudah-mudahan itu menjadi inspirasi buat kita semua sehingga bisa ditularkan dan diterapkan oleh di rekan-rekan guru lain barangkali seperti itu. Jadi saya ucapkan terima kasih seperti itu. Dan terima kasih kembali, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan proses coaching yang dimana Bapak Lukman adalah coachnya dan Bapak Muhammad Hatri adalah selaku coachingnya. Nah, sebelum kita memulai Pak, apakah persiapan apa yang Bapak telah lakukan sebelum untuk memulai coach pada hari ini? Baik Ibu, persiapan yang telah saya lakukan adalah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot serta akan melakukan proses coaching ini dengan alur Tirta. Artinya ada tujuan, ada identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Ya, dan jangan lupa juga Pak bahwa pada selama kita melakukan coaching itu ada 3 kompetensi inti yang harus dilakukan adalah yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian selaku pendengar aktif menyimak dengan baik-baik coachingnya, dan yang ketiga tadi sudah dijelaskan oleh Bapak adalah pertanyaan berbobot. Nah, mungkin Bapak sudah bisa memulai, silakan Pak. Baik, terima kasih. Bapak Muhammad Hasbi, terima kasih atas kesempatannya hadir di tempat ini. Sini kami ingin membicarakan, mungkin ada hal-hal yang Bapak ingin sampaikan. Silakan Pak. Baik, terima kasih kembali Pak atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi hari ini saya ada sedikit semacam tantangan, bukan masalah tantangan ke depan, karena melihat dari kondisi kelas atau pembelajaran yang saya telah lewati selama ini, dan saya punya penilaian sehingga ada hal-hal atau langkah-langkah yang bisa saya ambil ke depan. Jadi di sini permasalahan Bapak itu apa ya kira-kira? Ya, kalau saya ingin jelaskan Pak, di kelas saya itu kondisi siswa yang saya hadapi, kalau saya nilai itu masih kurang aktif. Kalau saya nilai mulai dari bagaimana dia misalnya berdiskusi, mengajukan pertanyaan yang masih kurang percaya diri, kemudian bagaimana partisipasi misalnya pada saat mengerjakan tugas itu tidak dilakukan secara penuh. Seperti itu Pak. Jadi masalahnya di sini murid-murid Bapak itu yang kurang aktif di dalam pembelajaran.
Jadi Bapak ingin mencari solusi dari masalah ini, bagaimana nanti sehingga murid Bapak ini bisa aktif di dalam pembelajaran. Ya, betul Pak. Jadi apa kira-kira yang Bapak akan lakukan untuk menghadapi permasalahan ini? Jadi begini Pak, karena saya punya bayangan, saya punya pemahaman bagaimana kondisi ideal dalam sebuah pembelajaran, bahwa pembelajaran yang baik itu bagaimana proses itu berlangsung secara, misalnya secara menyenangkan, sehingga anak-anak bisa nyaman, kemudian bagaimana dia bisa mengeluarkan pendapatnya dengan baik, bagaimana interaksinya dalam misalnya kerja kelompok. Itu pemikiran ideal yang saya bayangkan, sehingga saya akan mencari solusi seperti apa langkah yang akan saya lakukan ke depan. Jadi keaktifan yang murid Bapak harapkan itu seperti apa? Ya itu tadi yang saya sampaikan. Misalnya kalau kita sudah mau jadi mulai dari kesiapannya anak-anak, misalnya pada saat mengerjakan tugas kerja kelompok misalnya, jadi anak-anak tidak ada yang vakum, semua ikut dalam mengerjakan tugas tersebut. Kalau misalnya ada presentasi, disuruh untuk presentasi, dia bisa laksanakan dengan baik. Kemudian bagaimana mengajukan pertanyaan dengan baik tanpa ada rasa malu atau ada motivasinya lah dalam setiap sesi yang kita lakukan di kelas. Baik Pak, dari apa yang Bapak amati selama ini, dari tingkatan itu, dari level misalnya kita dalam bentuk angka 1 sampai 10, kira-kira murid-murid Bapak itu berada di tingkatan berapa? Jadi kalau saya menilai saat ini mungkin masih di taraf nilai angka 5 kalau saya lihat dengan kondisi yang ada sekarang. Jadi kondisi sekarang yang Bapak lihat itu posisinya berada di angka 5. Jadi mungkin yang Bapak inginkan itu kira-kira di angka berapa? Ini karena ini kan butuh proses Pak ya. Mungkin saya tahap pertama itu saya bisa masuk di angka 7, mungkin selanjutnya di angka 8, 9, dan tujuan akhir itu bisa di angka 10 Pak. Begitu. Ya, baik Pak. Jadi untuk mencapai angka yang Bapak inginkan, kira-kira apa yang Bapak akan lakukan? Nah, saya punya bayangan, saya punya target bahwa untuk mencapai angka tersebut, saya mungkin akan mencoba memperbaiki pola atau metode pembelajaran. Karena barangkali anak-anak tidak tertarik dalam pembelajaran tersebut, mungkin karena metode yang saya berikan, mulai dari penggunaan media, kemudian sebagai pendukungnya misalnya mungkin saya akan kaitkan dengan kondisi sekarang, misalnya penayangan video, kemudian gambar-gambar yang bisa tertarik lah untuk murid saya. Jadi Bapak tadi sudah menyampaikan apa-apa yang akan Bapak lakukan untuk mencapai angka 7, dan harapan yang terbesar itu bisa di angka 10. Jadi dalam pelaksanaannya itu Pak, kira-kira kapan waktunya kita akan laksanakan? Untuk langkahnya mungkin karena ini kan pembelajaran ini berjalan terus, dan minggu depan saya sudah mulai masuk lagi di jam yang sudah ada di jadwal. Jadi mungkin besok saya sudah bisa mulai mencari bahan-bahan atau referensi yang sesuai dengan materi yang saya bawakan. Mungkin dengan mempersiapkan media penggunaan sumber belajarnya. Kemudian saya tertarik juga dengan pra pembelajaran, misalnya dengan
ice breaking barangkali, karena itu melatih, artinya itu membuat anak-anak bisa relax, bisa santai, dan mungkin itu beberapa yang saya bisa siapkan ke depan. Baik, Bapak sudah menemukan beberapa cara atau solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan kemandirian belajar dari murid-murid Bapak. Jadi kira-kira dari apa yang Bapak sampaikan tadi dari perbincangan kita ini, apa yang bisa Bapak dapatkan? Dari hasil percakapan atau perbincangan kita hari ini, saya mendapatkan bahwa saya menemukan ide atau inspirasi bagaimana membuat anak-anak bisa aktif, bisa partisipasi dalam pembelajaran. Salah satunya itu metode pembelajaran kita gunakan, kemudian sumber belajar, kemudian ada pengkondisian siswa pada saat pembelajaran, misalnya kita kasih ice breaking dan lain-lain. Baik Pak, terima kasih. Itu sudah bersama. Hari ini kita bincang-bincang dan Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak dapatkan di sekolah. Baik Pak, kita akhiri percakapan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini Pak, tadi saya melihat ketika coach dengan coach ini bercakap-cakap, di situ saya sudah bisa melihat alur cerita yang sudah sangat jelas, jadi sangat luar biasa Pak. Dengan alur cerita, dengan percakapan coaching itu Bapak sudah mengambil dari langkah awal pada alur cerita, yakni dengan tujuannya, kemudian identifikasi, rencana, dan tanggung jawabnya. Di situ juga Bapak sudah terlihat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot bagi Koci, sehingga Koci juga bisa menyampaikan dan menyimpulkan sendiri dari permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi. Jadi mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu atas pengamatannya hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa dilakukan dengan baik dengan rekan-rekan sejawat di sekolah. Baik Bapak Muhammad Hasbi, pada kesempatan ini Bapak akan melakukan kegiatan coaching dengan coach Bu Sarjania. Jadi sebelum kita mulai, persiapan apa yang Bapak telah lakukan sebelum kita melakukan kegiatan coaching ini? Baik Pak, terima kasih. Jadi sebelum melakukan coaching ini, saya telah mempersiapkan yang namanya teknik dalam coaching, yaitu mengenai alur tirta. Jadi alur tirta itu terdiri atas 4 tahapan, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Seperti itu Pak. Jadi Bapak sudah melakukan persiapan dengan di awal sudah mengetahui teknik yang harus dilakukan dalam proses coaching itu, yaitu harus menguasai dulu. Yang pertama adalah alur percakapan itu dengan alur tirta. Jadi ada tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi yang mungkin Bapak perlu ingat Pak, dalam melakukan coaching itu Bapak harus mengingat kompetensi inti coaching. Ya, yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh coach. Jadi kemudian yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi itu adalah kompetensi yang harus Bapak lakukan dalam proses coaching ini. Jadi baik Pak, silakan untuk melakukan proses coaching, kegiatan coaching, dan Ibu Sarjania sebagai coachingnya dan Bapak sebagai
Ya, silakan Pak. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa hadir Bu ya. Bagaimana kabarnya ini hari? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Jadi terima kasih ya. Ini waktu kita sekarang ini kita akan melakukan coaching seperti Ibu yang minta di hari sebelumnya Bu ya. Ya Pak. Jadi begini, kira-kira apa yang Ibu ingin diskusikan hari ini kalau boleh tahu? Ya, Pak. Jadi kemarin kan kita baru-baru sudah meet ya Pak di semester. Nah, setelah saya periksa nilainya anak-anak itu Pak, nah saya melihat masih ada beberapa anak yang memang nilainya masih sangat kurang Pak. Jadi saya sangat kecewa di situ. Oh iya, baik Bu. Jadi mungkin sebelumnya saya ingin tanyakan dulu kira-kira dari percakapan kita kali ini tujuan yang ingin Ibu capai dari hasil coaching ini seperti apa Bu? Ya, tujuannya Pak, setelah kita melakukan coaching ini, saya bisa mengambil kesimpulan dan bisa menyelesaikan masalah saya sehingga anak-anak yang awalnya kurang nilainya bisalah nanti setelah kita melakukan coaching saya bisa mendapatkan solusi sehingga anak-anak yang nantinya itu kurang bisa meningkat nilainya. Baik Bu. Jadi seperti yang Ibu sampaikan, dari anak-anak itu pada hasil ulangannya atau midnya itu sangat rendah atau kurang Bu ya. Ya, Pak. Nah baik Bu. Jadi seperti apa kondisi ideal atau nilainya anak-anak itu yang ideal itu seperti apa Bu? Ya, kalau misalnya di IPA sendiri ya Pak, saya ambil itu nilai dari nilai standar 70 Pak. Jadi saya harapnya itu semua anak-anak nilainya di atas lah dari 70 atau minimal dia bisa dapat 70. Jadi minimal 70 itu kondisi idealnya sebenarnya. Bisa dibilang itu KKM-nya Bu ya. Ya, itu KKM-nya. Artinya kalau nilai 70 itu sudah dianggap tuntas seperti itu. Ya, benar. Iya. Nah, dari situ apa yang menjadi permasalahan buat Ibu dengan kondisi yang sekarang? Yang menjadi permasalahannya Pak, memang kemarin kan saya sudah bimbing nih, karena saya sudah tahu memang sebelumnya bahwa ada beberapa anak yang memang kurang mampu di mata pelajaran saya dan saya sudah bimbing. Namun memang anak ini dasarnya masih kurang nilainya, jadi saya sangat kecewa di situ. Kenapa ini anak-anak saya sudah lakukan bimbingan, nah pada akhirnya mereka nilainya masih sangat kurang dari nilai KKM, masih kurang dari standar lah Pak. Kalau boleh tahu dari sekian siswa yang dalam kelas itu yang mendapat nilai seperti itu sekitar, boleh digambarkan kondisinya anak-anak seperti apa? Ya, jadi dari 22 orang siswa Pak, nah itu pada kelas 8 ya, dari 22 orang siswa yang masih kurang nilainya itu ada sekitar 7 orang, masih ada 7 orang. Ada 7 orang. Ya. Nah baik Bu, kira-kira nih Bu, apa yang menjadi permasalahan atau masalah menurut Ibu sehingga hal tersebut seperti itu kira-kira? Mungkin anak-anak masih kurang memperhatikan pelajarannya ya, apalagi kalau di rumah Pak. Mungkin saja, saya berpikirnya seperti itu Pak. Baik. Bisa juga ketika dalam pembelajaran dia juga kurang memperhatikan. Jadi iya. Selain itu Bu masih ada yang bisa kira-kira menyebabkan itu? Yang menyebabkan itu ya Pak ya yang kurang perhatiannya di kelas, kemudian ya kurang perhatian, mungkin ketika di rumah juga tidak memperhatikan mata pelajarannya. Nah kita kan lihat bahwa anak-anak itu kalau di rumah lebih sukanya bermain HP ya. Faktanya itu kalau anak-anak di rumah lebih sukanya main HP, jadi saya pikir ini mungkin di rumah mereka tidak belajar ini. Oh iya baik. Ya.
Iya. Baik, luar biasa Bu. Nah, berangkat dari situ, kira-kira kan tujuannya ini mendapatkan kondisi nilai yang ideal Bu ya, kalau saya dengar dari paparan Ibu. Nah, untuk mencapai ke arah sana itu kira-kira seperti apa yang Ibu bisa lakukan? Saya berpikir Pak, mungkin bisa saja ya saya melakukan kunjungan rumah terhadap anak tersebut dengan melakukan kunjungan rumah. Ya, ketika di rumahnya kan saya bisa bercakap-cakap langsung ini dengan orang tuanya apa sebenarnya yang dilakukan anak ini, sehingga nilainya masih kurang karena kan di sekolah kan saya sudah memperhatikannya. Nah, Iya. ketika di rumah kan kita tidak tahu ya apa saja yang dilakukan anak-anak ini. Jadi mengecek langsung ke rumahnya Bu ya. Iya Pak. Selain itu kunjungan rumah masih ada yang bisa dilakukan Bu ya. Ya, mengecek juga apakah memang ini anak belajar di rumah ataukah memang hanya bermain. Nah, Ya. selain itu juga Pak, mungkin Iya. saya bisa meminta nomor HP orang tuanya Pak. Nah, ketika ada masalah dengan siswa ini, mungkin saya bisa menelpon langsung seperti itu Pak, sama orang tua. Ya, di sini ada kolaborasi dengan orang tua. Kolaborasi. Baik. Nah begini Bu, kan ini kan rencananya yang paling inti kalau saya lihat ini kunjungan rumah dengan tujuan mengecek langsung bagaimana kondisi belajarnya Bu ya, jadi bagaimana perhatiannya. Nah kemudian kira-kira kapan itu bisa dilakukan? Ya, kalau bisa secepatnya Pak, karena ini kan sebelum libur kita harus bergerak cepatnya. Nah, nanti saya berharap itu nanti ketika kita sekolah kembali setelah bulan Ramadan, anak-anak bisa melakukan pekerjaannya lagi atau pelajarannya lagi. Jadi saya maunya secepatnya, kalau bisa besok ini Pak saya langsung eksekusi ke rumahnya Pak. Mantap Bu, luar biasa komitmennya ya. Ya Pak. Jadi targetnya itu pada saat pembelajaran kembali berjalan Bu ya, Iya. dengan kondisi yang diinginkan. Kira-kira nih Bu, kan langkahnya kan kita sudah tahu, ada nggak yang bisa diajak kolaborasi atau kerjasama dalam hal ini? Nah, yang bisa diajak kolaborasi itu Pak, karena kebetulan saya bukan wali kelas 8 ini, jadi saya barangkali bisa kolab dengan para wali kelas ini Pak, karena saya memang tidak lihat persis ini di mana rumah anak-anak ini yang bermasalah, jadi saya bisalah minta antar sama wali kelasnya untuk mengunjungi langsung rumah anak ini Pak. Baik, luar biasa. Nah setelah itu kan pastikan kita ada setelah kita lalui prosesnya ada tindak lanjut biasanya. Kira-kira untuk tindak lanjut setelah kita lakukan seperti itu, apa nih kira-kira tindak lanjutnya? Ya, tindak lanjutnya Pak, saya terlebih dahulu saya melihat dulu ini hasilnya nanti, hasil semesternya nanti Pak. Oh, iya. Nah, untuk semester kedepannya kan ini kan gitu ya Pak, jadi untuk semester kedepannya saya melihat hasilnya dulu. Kalau misalnya masih kurang, saya lakukan kembali atau saya modifikasi lagi kembali usaha seperti apa lagi yang mau dilakukan sehingga anak ini nilainya meningkat lah. Nah kalau bisa di semester berikutnya ini nilainya semuanya, kalau mau saya sih Pak bisa dapat 100 semua. Iya, idealnya ya seperti Ya, itu. idealnya seperti itu Pak. Baik Bu, oke. Ini luar biasa. Kira-kira dari hasil percakapan kita ini apa kira-kira yang Ibu dapatkan dari proses tadi? Yang bisa saya dapatkan Pak setelah bercakap-cakap ini dengan Bapak, saya bisa mengambil beberapa kesimpulan dan saya bisa apa yang tadinya masih buram bagi saya ini Pak, alhamdulillah sudah ada bayangan lah rencana kedepannya seperti apa, yakni dengan kunjungan rumah dan mengajak teman rekan ini, yakni para wali kelas untuk kolab dengan mereka.
Baik Bu, mantap, luar biasa Bu ya. Dan apa namanya, mudah-mudahan dengan Ibu menemukan solusi sehingga ke depan masalah Ibu yang Ibu hadapi itu bisa tuntas kemudian selesai dengan baik. Terima kasih Bu. Insya Allah ada hikmahnya dari pertemuan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak. Baik Pak, setelah tadi saya mengamati proses coaching yang dilakukan terhadap coach Ibu Saldania, saya melihat apa yang Bapak lakukan itu sudah luar biasa. Saya sudah melihat dari percakapan itu sudah muncul alur cerita yang sudah sangat jelas, sudah ada tujuan, ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi dari Ibu Saldania dan tanggung jawabnya. Jadi dari pengamatan saya itu sudah sangat luar biasa Pak, dan sudah memenuhi kompetensi dari seorang coach. Jadi ada kehadiran penuh dari Bapak dan Ibu, kemudian mendengarkan aktif apa yang menjadi keluhan dari Ibu Saldania, dan apa yang Bapak sampaikan, pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan itu merupakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga Ibu Saldania tadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya di sekolah. Sangat luar biasa Pak. Demikian dari hasil pengamatan saya Pak. Terima kasih atas kegiatan hari ini. Saya akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.